Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan karunia-Nya, kita semua hari ini diberikan nikmat, sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafaat di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang dinamakan ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, beramal, beribadah, mengajar, dan lain-lain. Nah, contohnya, jika kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama, apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, akan runyam seolah-olah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk memupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena semua amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah jika tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau, ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini, kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan itu adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan yang keras bagi kita yang masih menjalankan ibadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam hal apapun, sehingga apa yang Rasulullah syaratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.